teman-teman semuanya, jumpa kembali di channel saya, di channelnya Vlog, Tutorial, and Review. Oke teman-teman, jadi kali ini saya pengen banget membahas mengenai updatean yang ada di YouTube gitu ya teman-teman. Jadi selama bulan September ini banyak hal yang update, banyak hal yang menjadi pembaruan dari YouTube, dan ini sangat menarik perhatian buat saya karena apa ya teman-teman, jadi saya melihat memang ini banyak hal perubahan demi perubahan oleh YouTube. Banyak yang update, banyak pembaruan gitu ya, dan saya sendiri ngerasa senang gitu ya, dan baru ngerasa feel-nya nih gitu ya di YouTube ini, karena memang 4 bulan terakhir ini dari awal Juni, di akhir Juni saya baru mulai aktif upload video di YouTube, dan sepanjang perjalanan itu saya mempelajari algoritma, metrik, dan arahnya kemana sih gitu ya, dan bagaimana saya mengupload video, dan saya mempelajari performa dari setiap video-video ini, dan saya happy, saya ngerasa senang karena saya juga udah mulai merasakan feel-nya, udah ngerasa lebih apa ya, karena setiap per video perjalanannya saya ikuti perkembangannya, dan sepanjang perjalanan ini 4 bulan terakhir ini banyak hal perubahan dan update dari YouTube itu sendiri ya. Nah ini yang pengen saya bagikan ke teman-teman, update apa aja sih yang ada di YouTube gitu ya, termasuk ini sih lebih ke YouTube Studio gitu ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita lanjut teman-teman, seperti biasa tidak bosan-bosannya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe, yang udah stay di channel saya. Terima kasih banyak, terus dukung dan support channel saya juga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan boleh di support channel saya dengan cara di like, di subscribe, komen ya, atau di share juga boleh ya. Oke, kita lanjut saja. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan beberapa informasi yang saya dapatkan dan saya pelajari dari Creator Studio, dan saya juga dapat dari YouTube Insider, Creator Insider. Di bulan September ini khususnya itu udah lumayan banyak kehebohan oleh YouTube gitu ya. Dan itu memang sebelumnya adalah para di pihaknya timnya YouTube itu sendiri memang sebenarnya udah melakukan updating. Kali ini mungkin saya akan lebih banyak membahas mengenai YouTube Studio ya teman-teman ya. Jadi sepanjang perjalanan ini banyak sorry teman-teman. Jadi sepanjang perjalanan ini yang saya lihat itu perubahan yang sangat baik adalah YouTube Studio. Jadi yang ingin saya bahas kali ini adalah mengenai YouTube Studio dan update-nya selama di bulan September ini. Ya, oke, jadi memang beberapa perubahan yang terjadi pada YouTube Studio ini sangat terasa, dan saya cukup enjoy gitu ya. Karena di YouTube Studio ini udah dari perubahan yang terjadi itu memberikan keleluasaan kita untuk mengelola channelnya kita, lalu diberikan banyak kemudahan di situ. Kita bisa memantau kapan saja, di mana saja, dan itu dibuat jadi lebih simple dan tampilannya lebih fresh gitu. Dan hal yang menarik lagi adalah di YouTube Studio itu sekarang itu sudah sedia di versi mobile, dan bisa diakses, di download juga di aplikasinya. Dia juga ada aplikasi. Nah YouTube Studio itu sendiri ya, perubahannya tuh udah banyak banget ya teman-temannya, dari yang klasik ke Studio Beta ya saat ini ya, maksudnya yang lebih ke studio. Nah YouTube Studionya ini seperti yang saya bilang tadi, itu sudah ada bisa kita akses melalui handphone saja, cukup dari handphone. Jadi kita bisa melakukan pengelolaan terhadap channel kita itu di mana saja dan kapan saja ya teman-teman ya.
Jadi ini sangat diuntungkan bagi teman-teman yang baru mau membuat channel, dan termasuk saya juga pemula yang saat ini yang hanya masih masih mengandalkan handphone, belum menggunakan yang perangkat lain. Ini sangat dimudahkan gitu ya. Dan sebenarnya YouTube Studio itu sudah terintegrasi dengan, maksudnya sudah nempel di aplikasi YouTube itu sendiri. Jadi bisa kita akses terpisah, bisa juga langsung di aplikasinya, di aplikasi YouTube. Dan menariknya yang saya bilang tadi adalah YouTube Studio ini sudah ada di Play Store dan di App Store. Jadi teman-teman bisa download dari situ. Cuman memang teman-teman ada beberapa hal yang terbatas ya untuk pengelolaannya. Banyak sih yang kita bisa akses di sana, tapi akan memang tidak sama dengan kalau kita aksesnya dari laptop atau PC. Nah, seperti apa YouTube Studio itu? Mari kita lihat ya. Oke, teman-teman, kita masuk ke aplikasi daripada YouTube Studio ya. Tapi sebelumnya kita pengen lihat dulu ya bagaimana di aplikasinya YouTube itu sendiri ya. Nah, aplikasi YouTube itu adalah yang gambar ini ya. Ini, jadi kita coba klik. Nah, ini adalah tampilan channel saya, Reza Kasaralau. Silahkan teman-teman bisa di subscribe ya. Jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman ya, aplikasi YouTube. Jadi sudah ada tampilan video kita. Jadi channelnya sebenarnya. Nah, ini adalah kolom komentar. Tampilan ini masih tampilan YouTube-nya ya. Jadi konten-konten kita yang ada di dalam. Lalu profil kita. Dan di sini sudah ada menempel nih YouTube Studio teman-teman ya. Jadi ini YouTube Studionya. Nah, kalau kita klik tampilannya seperti ini. Jadi yang saya bilang tadi, jadi YouTube Studio ini sudah menempel di aplikasi YouTube gitu ya kan. Nah, tampilannya seperti ini. Sudah ada ini adalah analistiknya. Terus penayangan kita sudah berjalan berapa, kenaikannya seperti apa. Lalu di bawahnya adalah videonya kita yang baru terakhir kita download, dan ini menunjukkan performa setelah kita download ya kan, dengan target-targetnya yang warna hijau ini. Nah, selanjutnya ini kalau kita klik video terakhir kita download, itu nanti di bawah muncul analitiknya dan performanya. Oke, lagi ada masalah. Oke, jadi agak terbatas memang sih kalau kita aksesnya langsung dari YouTube, di aplikasi YouTube-nya. Jadi sebatas itu aja, nggak seleluasa gitu ya. Tapi setidaknya kita bisa memantau sih, kita hanya bisa memantau, dan di sini kita bisa lakukan editan, mengedit juga. Jadi kalau ada kesalahan misalnya di videonya apa atau judulnya, kita bisa klik di situ ya. Jadi bisa kita edit lagi gitu. Ini adalah komentar-komentar. Ini kita bisa langsung balas juga dari sini ya. Sekarang kita coba langsung ke aplikasinya lagi, si YouTube Studio-nya ya. Jadi tampilannya seperti ini, logonya agak gerigi-gerigi gitu ya. Kita langsung klik aja. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi ini terpisah dengan yang YouTube tadi ya teman-teman ya. Ini aplikasinya langsung dari YouTube Studio, tempat pengelolaannya kita terhadap channelnya kita gitu ya. Oke, jadi logonya seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalkan tampilannya di dashboard, di tampilan browser lah ya. Jadi perbedaannya teman-teman. Ini kalau di browser tetap ada gerigi-geriginya. Nanti kita langsung lanjutkan saja ya. Ya, pada dasarnya tampilan di mobile sama di tempelan yang ada di YouTube, sebenarnya aplikasi YouTube ini kurang lebih sama, cuman beda dengan yang ini nih. Yang sekarang kita buka ini adalah yang di browser, YouTube Studio Browser gitu ya. Kalau ini bisa ditampilkan seperti kita pakai laptop atau di tampilan desktop lah, akan seperti ini modelannya ya. YouTube Studio seperti ini. Jadi lebih leluasa sih kalau lewat sini. Beda ya dengan yang aplikasi punya gitu. Jadi agak sedikit terbatas, tapi lumayan lah untuk pemula atau yang baru mau buat channel. Sebenarnya ini masih oke kok gitu ya. Nah, sekarang kita akan lihat lagi updatean yang ada di YouTube Studio. Jadi yang lagi rame itu adalah mode gelapnya gitu ya. Jadi kan kalau sebelumnya kayaknya dia di
di Android itu sudah ada mode gelapnya. Nah kalau ini kalau di App Store, di iOS atau di Apple. Nah caranya kita masuk ke setelan, tapi di aplikasinya YouTube ya. Jadi YouTube itu kita cari mode tampilan, nanti kita pilih yang mode gelap. Nah tampilan seperti ini mode gelapnya. Jadi ini yang update juga baru kemarin tanggal 2 ya, tanggal 2 September mereka update terbaru. Ini tampilan terbaru ya, mode gelap. Jadi kalau teman-teman, tapi kalau saya sih lebih senangnya yang agak terang ya. Bisa kembalikan lagi ke terang gitu. Jadi itu sih yang diumumkan, diupdatekan oleh kreator Insider. Jadi mereka mengumumkan bahwa ada perubahan, ada updatean lah, pembaruan yang ada di YouTube Studio gitu kan. Jadi teman-teman seperti itu ya, YouTube Studio saat ini lebih dipermudah. Jadi buat teman-teman yang lagi mau buat channel, ini lebih mudah. Terutama yang baru mau buat channel, ini sekarang lebih apa ya, lebih simple ya. Lalu saya juga ingin mengupdate beberapa seperti kayak kejadian-kejadian heboh. Jadi ini di bulan September ini adalah kayak semacam puncak-puncaknya nih. Puncak-puncaknya ini perubahan atau updatean daripada YouTube itu sendiri ya. Kita lihat pada tanggal 2 September itu memang sudah update mengenai program YPP ya, pendaftaran kemitraan ya. Videonya seperti ini. To start the application process before they met the YPP eligibility requirements. This included pre-signing a YPP terms of agreement. This past year, we redesigned the application process in YouTube Studio, making the eligibility requirements more clear and the process more simple and streamlined. Creators who signed the YPP terms in Classic Studio may have recently received an email about their YouTube Partner Program application. This email is simply a notice that if your channel is not eligible for YPP in the next 30 days, we will invalidate the pre-signed terms. If you have received this email, nothing changes in the way you use or experience YouTube. You will still have the opportunity to apply for the YouTube Partner Program in the future when your channel is eligible. You can check your status in the monetization tab in YouTube Studio. Jadi teman-teman, pada saat di tanggal 2 September itu mereka update mengenai YPP, tanggal 9 itu datang emailnya dan itu bikin heboh gitu ya. Itulah salah satu update-nya bahwa memang lagi ada perubahan mengenai pendaftaran daripada YPP. Itu sudah saya bahas di email di video sebelumnya ya. Lalu yang ketiga, update YouTube yaitu mengenai di tanggal 4. Ya, di tanggal 4 ya, kita lihat tanggal 4. Exactly how to add or remove this and other types of access to your channel. In Studio Analytics, there's a new card called Other Videos Your Audience Watched. This card shows you videos from other creators and channels that were watched most by your audience over the past 7 days. We hope this info gives you insight into popular video topics and formats, ideas for different title thumbnail styles, and even potential collab opportunities. You can find this card in Creator Studio Analytics under Audience on desktop. And our last studio update, Dark Mode, is now available on the YouTube Studio app on Android and iOS. Check it out if you dig Dark Mode. Do you run ads on your videos? Let's talk advertiser-friendly content guidelines. We want to make sure that you have the best opportunity to fully monetize your content and understand that our advertiser-friendly guidelines can be a source of confusion. Itu updatean sih mengenai YouTube Studio. Dan yang ke tanggal 16 yang lagi ramenya juga kemarin itu adalah berkurangnya subscriber, karena memang tanggal 16 itu dari Creator Studio itu YouTube Creator ya itu sudah update memang ternyata ya tanggal 16 itu mengenai penghapusan daripada dormant account. Jadi kayak semacam di bank juga gitu ya, dormant account ini adalah dalam 6 bulan terakhir itu tidak melakukan aktivitas, maka itu akan dihapuskan dari subscribernya kita, sehingga subscriber kita itu pada banyak yang hilang atau tak bertuan pun juga dihapus.
Next update, removing dormant account from YPP. You may have recently heard about channels being removed from the YouTube Partner Program if they are below the channel eligibility threshold and haven't created new content in 6 months or more. As YPP continues to evolve, we want to make sure that we're doing what we can to support our creators who are making great content and engaging with the community. And part of that is removing inactive channels from the program. We recognize creators may be taking a break and encourage everyone to take the time they need. We know that active creators who take time off typically come back within 6 months. If a channel has been suspended, it won't have any impact on their future YPP eligibility. When creators are ready to start making content again, they can reapply for. Oke teman-teman, jadi itu beberapa updatean yang ada di YouTube di bulan September ini, karena memang di bulan ini puncak-puncak kehebohannya. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton, sampai jumpa.